Oh, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sampai kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tausiah pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya dari awal hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga tausiah pada malam ini terlaksanakan tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Tausiah malam ini insyaallah dengan disampaikan dengan tema pertolongan Allah dalam perang Khandaq. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dipersilahkan kepada Pak Ustadz Rahmat Wahyudi untuk tausiahnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, Ibu melanjutkan ya. Lanjutkan bahasan di di bulan kemarin. Ini kan bulan kemarin kita menjelaskan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Selasa, bertepatan dengan tanggal 5 di bulan Masehi, yaitu 5 April. Nah, bulan April ini Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu sebelum ke tema. Bulan April ini merupakan bulan yang ada salah satu duka untuk umat Islam. Nah, kita suka menyebut dengan nama April Mop. Hati-hati Bapak Ibu,
April Mop ini adalah hari guyonan sedunia. Apabila kita dibecandain, kita dibohongi, maka jangan marah, gitu anggapannya. Namun apabila Bapak Ibu meneliti, menelaah tentang kejadian April Mop, itu dulu Islam pernah berkembang di Eropa, itu 7 abad, bukan waktu yang sebentar. Islam pernah memberikan warna di Eropa itu 700 tahun. Nah, pada waktu itu orang-orang salibis ketika mau menyerang umat Islam, maka orang salibis berkata, jangan engkau serang umat Islam, karena mereka masih suka ke masjid dan masih suka ke perpus untuk baca-baca. Maka orang salibis ini mempunyai strategi yang kedua, itu mereka membuat kafe-kafe, membuat pub-pub di mana-mana. Akhirnya umat Islam itu sekarang beralih kiblatnya yang tadinya masjid, beralih kiblatnya yang awalnya perpustakaan menjadi tempat nongkrong di kafe-kafe gitu. Akhirnya apa kata orang salibis? Serang. Ketika diserang, maka umat Islam kalah telak. Dan ketika kalah telak, maka umat Islam diberikan 2 pilihan. Yang pertama, tetap tinggal di Spanyol namun berubah agama. Yang keduanya, dikeluarkan dari Spanyol dan disiapkan perahu untuk ngungsi, untuk keluar, untuk berpindah. Silahkan, penting ulah di Spanyol. Maka daripada menggadaikan harga diri, daripada menggadaikan keyakinan atau keimanan, umat Islam pada waktu itu memilih untuk keluar dari Spanyol. Nah, ketika memilih untuk keluar dari Spanyol, maka orang salibis menyiapkan perahu, menyiapkan kapal. Pas naik umat Islam kena kapal, maka ketika berlayar itu kapal diledakkan. Hancur Pak semuanya. Dan itu bertepatan dengan 1 April, hari pembohongan sedunia. Duka umat Islam gitu Bu. Urang mah dipake heureuy, dipake guyonan, ulah ngamuk. Padahal apa cerita mah ieu teh sedih Ibu. Nah, itu tanggal 1 April, April Mop ya. Nah, yang keduanya Bapak Ibu, nanti bahwa kita akan saum Ramadan itu hampir kayaknya saya baca-baca itu di malam Selasa Pak ya. Jadi kayak malam Selasa itu kita mulai taraweh dan mulai saum kan ya Pak. Mulai taraweh, bukan mulai saum anjingna ya. Mulai taraweh ya. Nah, mulai taraweh ini kemungkinan besar nih. Tapi kita nanti lihat malam Selasa hilal terlihat tidak. Aneh lamun mendekati karena Ramadan si hilal tasok leungit di biasa sok aya. Pak hilal Pak aya di kantor polisi teh apa namanya teh Pak? Tak karena ngadak-ngadak lamun menjelang Ramadan masuk eueuh eta teh. Sok jadi perbedaan pendapat banyak. Dan insya Allah nanti kita akan cek di malam Selasa maghrib, apabila terlihat maka berarti malam Selasa masuk tanggal 1 Ramadan dan kita serempak di sini. Mudah-mudahan kita melaksanakan sholat tarawih berjalan lancar ya. Nah, berarti besoknya kita saum. Saya menyarankan ke Ibu nanti di sahur tolong berikan menu yang terbaik. Sok gaskeun di dinya Bu. Vitamin, karbohidrat, protein. Tah ke maghrib biasakeun. Biasa dan kege tiasa mam jam 8 mam deui, jam 8 mam deui. Panon urang mah lamun can peureum can eureun. Ya, sok gaskeun deui, teu kudu dina maghrib hungkul, Pak. Urang mah tibalik maghrib edankeun, sahur haneutkeun. Nepi kata sayur kacang dihaneutkeun jadi hideung jadi kukumu teh Bu ya. Moal pa insyaallah di dieu mah aman ya. You know kukumu. Ya banyak. Nepi ka dihideungkeun eta sayur kacang we nya, nepi ka jadi kukumu ya. Wajar. Jam 8 kelepek sarare we kabeh Pak dibalut dengan hadis tidurnya orang yang saum adalah peureum. Kade eta nu sahih mah Bu. Tidurnya orang yang saum adalah peureum, itu sahih. Yang doib tidurnya orang yang saum adalah ibadah eta doib. Ustaz daripada ngomongkeun batur mending sare, mending ngaji mending sare. Siap Ibu? Siap? Siap naon ya teh Ibu? Siap peureum Siap peureum ya, enggak apa ya. Kita maksimalkan ya. Nah, Bapak Ibu,
Di pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan mengenai pertolongan Allah itu dekat, dan pertolongan Allah itu dekat ketika kita perang Khandaq dahulu. Kondisi stres luar biasa, tapi Allah menangkan di perang Khandaq, Pak. Berkat apa? Berkat kita dekat kepada Allah. Dan perang Khandaq merupakan ujian keimanan. Siapa orang yang benar-benar beriman dan siapa orang yang berdusta atas keimanan. Dina Khandaq diuji Pak. Siap. Nah, Ibu sebelum mendapatkan pertolongan, kita akan di apa, Bu? Ibu akan di apa, Bu? Akan dilupakan materina, Bu ya. Akan diuji. Tuh, saya ulang sedikit, Pak. Manusia selama hidup pasti diuji. Alim diuji, gera maot. Ustaz capek-capek teuing atunya kikian wae abi teh hirup teh gera maot ameh teu kikituan wae. Nu kadua, Bapak Ibu selama hidup akan yang namanya kahiji diuji, nu kaduana Bapak Ibu kenapa diuji? Karena hidup. Nu kaduana beriman, bongan sama kayak beriman, maka bakal diuji. Karena Allah pasti mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman, mana yang berdusta. Nu katiluna, karena urang teh hoyong lebet ka surga, pasti diuji. Jalan menuju surga adalah terjal. Lamun ujian itu mudah, tentu hadiahnya pun enteng, ringan. Karena hadiahnya surga, maka sebanding dengan perjalanan menuju ke surganya pun. Ya, lanjut. Tuh ini atas, Pak. Saya tidak akan ulang lagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana memperoleh permohonan ke Allah supaya itu pertolongan terdekat? Maka bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan sabar. Yang kedua sholat. Yang ketiga hilap deui. Husuk, kudu eta mah sholatna kudu husuk. Cara memperoleh pertolongan Allah supaya datang teh dengan 3 cara. 1, ku sabar. Nu kadua, ku sholat. Katilu, sok diantosan sajam. Bapak, ini materinya udah, Pak. Teh Yolan Manawi hilap deui teu kacatat pas ngajelaskeun ieu jigana keur tidur ya. Teu ngaos ya abi masih emotnya. Teu ngaos anya. Tidak, saya hafal. Soalnya yang kemarin menjadi pembawa acara bukan ini. Bukan si A, biasa si A ya. Si Bapak siapa ya? Oh, Bapak itu loh. Oh ya. Leres, Pak? Betul bukan? Oh, bukan ya, satu lagi ya. Ada yang satu lagi yang menjadi pembawa acara, si Aat Tengawas, menuju aya keperyogian. Ibu, nu katilu naon? Menolong agama Allah. Nih, tuh. Ini, nah, jadi pertolongan Allah bisa kita raih. Itu yang pertama dengan sabar. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Bagaimana cara menolong agama Allah? Taat. Ibu, ieu teh bengong teh ngarti teh teh. Jadi tata cara supaya pertolongan Allah itu datang bisa kita raih dengan cara sabar. Yang keduanya dengan sholat dan ketiga jaga agama Allah, maka pertolongan akan datang. Bagaimana cara menjaga agama Allah? Taat. Jangan sampai kita melanggar. Nah, itu yang akan memperoleh atau mempercepat pertolongan Allah itu datang. Nah, kemarin bentuk-bentuknya seperti apa? Tuh. Bentuknya pertolongan Allah itu yang pertama adalah Allah berikan furqan. Bu, apa furqan, Bu? Membedakan antara yang baik dan yang salah, dibere sensor ku Allah. Jadi orang teh ningali jalmi teh nu kieu mah lain pibawaturaneun, nu kieu mah lain rekan bisnis, nu kieu mah bakal nipu, dipasian sensor ku Allah, dipasian piling anu kuat. Itu namina furqan. Tah lamun dibandingkeun jeung artos mending furqan mending artos 1 miliar. Benar ya. Mending artos 1 miliar, tambahan 2 miliar. Mending artos 2 miliar mending furqan. Mending tuh pasti si ibu mending furqan jeung duit kan itu tuh ngomongna teh. Mending furqan mending duit, Bu. Mending furqan jeung luar biasa ibu mah ya. Tuh, jadi nu kadua
Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Inilah pertolongan Allah. Kahoyongna iya kan? Sepakat banyak. Da urang mah pertolongan Allah teh pasti we bab rezeki we hayo. Bu, Furqon itu teh mahal hargana Ibu. Malah lebih mahal dari mobil mewah, Pak. Furqon mah atuh di dieu Bapak bisa membedakan mana yang membuat yakin, mana yang ragu-ragu, mana yang tauhid, mana yang syirik. Itu Furqon, Pak. Orangnya disebut Al-Faruq, gelar Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Diputus ke Umar, tak gitu Pak, namanya ge Al-Faruq. Ini Furqon asalnya. Nah, kemudian yang ketiganya, Pak. Nah, apa yang akan didapatkan atau bentuk pertolongan dari Allah itu apa? Yang ketiganya yaitu Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusan. Batur menuju hese, nuju sulit, urang mah dipermudah, eta teh pertolongan ti Allah. Hoyong eta Bu ya? Pasti panya. Batur menuju izin teh hararese, ieu mah mudahnya. Batur mah dagang teh nuju teu laku, ieu mah laku. Tah ieu. Ieu pertolongan sanes Bu. Pertolongan. Lanjut. Tuh, saha anu berhak ditolong Bu? Ini. Ibu kalau masuk kategori 5 ini, maka tagih ke Allah. Karena ibu berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa yang pertama? Orang-orang yang beriman. Nih dalilnya. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus sebelum kamu beberapa rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, keterangan-keterangan yang sudah cukup. Lalu kami melakukan pembalasan bagi orang-orang yang berdosa. Dan kami punya kewajiban, punya hak untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi nu berhak ditolong ku Allah teh orang beriman. Namun sebelum ibu ditolong, maka Allah uji dulu, bener teu berimana, gitu Pak. Jelas itu kan Ibu? Jadi sebelum ibu mengatakan beriman, kata Allah tunggu dulu, kami uji dulu. Kalau benar-benar beriman, maka turun pertolongan. Lamun berdusta, maka Allah murka. Satu. Yang kedua Bu, dalilnya. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat atau kufur. Tuh jadi Bu, Allah pasti ngabela, Allah pasti nulung orang-orang anu beriman. Ieu dalilna. Nu katilu, Allah pelindung, pelindung naon? Penolong. Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran menuju kepada cahaya atau iman. Sementara orang-orang kafir mah itu pelindung teh setan. Dan setan itu mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan alias kekafiran atau kekufuran. Mata kenapa jalmi anu jauh jeung Allah mah bakal sumpek, bakal sempit, poek hirupna teh Pak. Kadang-kadang ada yang kita mendengar aya istilah bunuh diri kan? Bakat kunaon cenah? Bakat ku hutang loba teuing jadi bunuh diri. Da geus poek Pak, dianggapna teh Allah teh moal nulungan. Jadi geus gelap ayeuna bunuh diri. Dianggapna bunuh diri teh bakal menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah baru. Geus poek Pak. Tapi lonjang Allah, cekatan Allahna, Allah akan mengeluarkan kita yang dari susah menjadi ringan. Da moal mungkin Allah nguji urang kecuali eta ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Lamun urang diuji ayeuna seperti kieu teh Pak, Allah taueun urang teh mampu, da Allah akan nguji ge sesuai kemampuan. Lanjut. Terus nu salajengna tuh, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan ku Allah teh keur aranjeun. Naon Pak? Ketika Allah mendatangkan kepadamu tentara-tentara. Tentarana saya Pak? Malaikat. Tuh, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan. Nah, ini nanti ini. Ini hendak Pak. Jadi angin topan gede pisan kayak Pak. Terus dan tentara yang tidak dapat melihatnya.
Dialah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kayak Pak, orang-orang kafir mah ningali umat Islam teh siga loba, tapi umat Islam mah ningalina saeutik. Duh cenah eleh meunang orang teh nya da ieu pasukan teh salit, tapi kok ditinggali ku musuh mah siga nu ribuan. Karena Allah turunkan tentara-tentaranya. Ibu, ari tentara ibu naon, Bu? Bu, ari tentara ibu naon? Polisi. Hai. Bu, ari tentara ibu naon, Bu? Bu? Sel darah putih, Pak. Pan awak urang teh Pak dianggapna satu kesatuan, sebutna teh negara urang teh Bu ya teh. Maka tentara-tentara urang teh namina sel darah putih sogra teruskeun ka dokter atau ke perawat uningan. Jadi itu tubuh urang teh gaduhan tentara teh kita bakal berjaga-jaga aya virus lawan ku tentara. Ta tentara eta teh sel darah putih ngalawan, lamun eleh jadi naon? Jadi nanah lawan dina penyakit mah teh. Nanah itu adalah sel darah putih yang melawan virus yang eleh gitu, Pak. Pernah dengar teh? Atau pas sakola teh asup ieu ye. Jadi sel darah putih yang melawan virus penyakit, kemudian sel darah putih teh kalah, maka jadi nanah gitu. Aduh, itu kumahanya ongkoh orang biologi. Ibu pernah sekolah di mana? Sejarah punya. Karena ibu mengingat masa lalu yang luar biasa, Bu ya. Lanjut, Pak. Tuh. Kemudian lanjut cenah tuh. Jaminannya, Bu. Jadi siapa yang akan ditolong oleh Allah? Nu kadua mah adalah orang yang bersabar. Tuh kata Allah, kami akan jamin orang yang bersabar itu ditolong ku Allah di pasihan. Naon, Bu? Di pasihan petunjuk, di pasihan kabar gembira berupa surga. Bu, abi naros. Ari surga pertolongan Allah sanes. Wih handai ari surga teh pertolongan Allah sanes. Wih handai. Ai Bapak Ibu lebat surga teh pertolongan Allah sanes. Coba pertolongan Allah. Geus nangtung menanya tadi biasa nama itu. Pak, ari masuk surga teh pertolongan Allah sanes. Coba pertolongan Allah. Biji, dua, cukup lain. Tapi itu sehat. Ari lebat surga pertolongan Allah sanes. Lebat surga pertolongan Allah sanes. Nikmat Allah, nikmat Allah pertolongan sanes. Para lebat surga dan pertolongan Allah. Dalam mana berusaha apa sengsara ditolong Allah betul surga. Jadi lebat surga teh diberikan rahmat oleh Allah. Nah, itu Bu, lamun ibadah ibu cukup mah maksudnya. Ibu sepede ini. Ibu pun harus pakai lain amal ibadah. Coba Bu orang-orang sudah. Orang pun terkenal. Yusuf orangnya 28. Bagi berapa? 45 tuh dia.
disulir dan Abu Bakar itu kasar dari dua baru Allah itu dua WA apa itu kalau mereka mereka itu kita sudah nih dalam nama tadi saya bagaimana cara mendekati Allah? Seperti Allah ibadah, taat itu akan menurunkan rahmat Allah. Tipsnya, dia lanjut Pak. Apa yang berdiri ini apa yang ketibanya? Tuh, atas tadi kan orang-orang anu Allah bakal terus terus kan? Orang-orang bertakwa. Nah, benar-benar tuh, keberkah surga kan? Kata Allah wasari'u ay wasari'u namu wasara ay mas'al yuk bukan Quran surah ke-62 ayat ke-9 Pak atau masalahnya luar biasa Quran surah 62 ayat 9 ayat ilmu wasar itu alumna al-jum'ah ayatna ka salahana pas aun dia terjemahan ada sami Pak naon bedana pas aun sareng wasar itu pernah Pak dia mau jadi beda nah itu soal ini itulah Bu bahwa bahasa Indonesia itu mesti bisa membedakan dua kata yang berbeda. Pas au bersegera wasal itu lamun sarwa atau nama dua katanya dos biji. Kalau beda berarti beda. Tapi terjemah Indonesia mah nah Pak ulang-ulang ya contoh apa? Kan soalnya Pak Indonesia mah mulai makan itu bisa membedakan dari salah sudah makannya lelah ada mau kesepuh bapak balik tua makan kesepuh halu itu udah beda itu cuma kan makan kesapok toto tetapi kalau nyatu itu beda tapi Indonesia ayam lagi makan ayam punya ayam makan pakan itu bisa membedakan mana manusia mana hewan sudah jagoan Pak benar apa jatuh sesudah jatuh kamarnya di jongkok dijentan diseluruh disoyak dikusuk didengung oke enggak tadi dijentan oke itu sewa oke atau bisa sempat daripada walaupun lantai 12 air dia Pak saking benarnya pasti Pak tapi terjemah Indonesia jatuh ke harap jatuh itu kan itu mah minimnya bahasa Indonesia sampai saya kemarin Bu mahasiswa sumping aku Ustaz baca aku kayaknya nafsu sejuan di bahasa Sunda aku bisa bahasa Indonesia mungkin bekal salah kok Indonesia mungkin bekal salah saya Indonesia terus nongkrong minum bau semuanya terus ngobrol lah terus sehat sehatnya tanya apa Sunda tapi mirip bahasa Arab ibu punya bahasa Arab kamu biasa kenging teh kotak asli ayo ngobrol masih sehat jadi harus apa bedanya wasa itu dengan pasal
dibalik salah. Yo. Dibalik terjadi. Lalu puasa itu ketika mendekat ke Allah itu tanpa ada jeda, itu puasa itu kamu harus usul kayak gitu benar. Puasa itu mah mendekat, puasa bersegera, bu tanpa ada jeda sedikit. Cuma budak kayak puasa itu kalau pas tahu enak segera, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Naon mandi heula, make baju heula, eta pas au. Maka kan bab mata kan upama anjeun disuruh oleh Allah untuk sholat Jumat bersegera, segera mandi, segera ke baju, tinggal jual beli aya syarat heula. Sementara pas au mah di pasar kemudian kali kalau dari sifat dulu segitu. Si jantan geus Pak. Nah, ini soal mana ya? Bapak Ibu paham gak? Sih, tuh kata Allah, wasai'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera karena ampunan dari Allah dan bersegera karena surga dari Allah. Menurut surga seluas langit dan bumi yang dipersembahkan dan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, jadi Allah mengumumkan orang bertakwa berupa surga. Tapi kalau kita mending tetangin Allah atau berupa surga? Mending asik ke surga atau tetangin Allah? Ternyata ketika saya baca hadis, ketika seseorang ditinggalkan surga dan kemudian di Allah, maka itu surga tidak ada artinya. Saking nikmat luar biasa ketemu di Allah. Ayo ketemu Allah, berawal. Nikmat luar biasa. Sampai surga yang begitu indah pun itu seolah-olah ketika dibalikin ke tangan Allah. Makanya nanti kita akan mencoba supaya mendapat kenikmatan itu di mana? Dengan buka puasa. Kata Rasulullah, ada kebahagiaan, dua kebahagiaan yang tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang saling. Kapan? Satu berbuka puasa dan yang keduanya ketika dia nanti bertemu dengan sang Robnya, dengan Allah. Kita akan melihat Allah jelas tanpa hijab seperti kita melihat bulan purnama. Bulan malam bentuknya seperti apa? Nanti Bapak dan Ibu akan melihat langsung jelas di surga. Itu bentuk Allah purnama di surga. Wah, ayat orang kekuatan hancur. Nabi Musa ini kekumpul langsung pingsan. Ya Allah, tampakkan diri Kau ya Allah. Ya Musa hanya percaya karena kami kalau saya adalah orang itu. Bukan ya Allah, kami yakin. Kalau kita itu pilih dulu. Lalu gunung itu masih tutup ketika saya datang, maka kami akan datang. Ternyata gunung hancur, gunung lantah dan Musa pun pingsan. Ketika Musa sadar, maka Musa orang pertama ya Allah, aku bertobat kepadamu. Tetapi orang yang pertama yang bersama diri, sini Allah aku itu. Tuh, Nabi Musa dia terkait Allah. Kayak orang di akhirat. Lanjut Bu. Tuh. Atas tadi ini atas apa tuh? Atas Furqan tadi atas. Tah, ini juga sama Pak. Lama apa Pak pertolongan di Allah bagi orang bertakwa? Buka Allah ada apa di dunia di langit? Apa orangnya tidak menjadi berkahnya? Air hujan. Hujan turun ngegebrek, tumbuh-tumbuhan pada jari, kemudian menghasilkan buah-buahan yang masak, yang nikmat, dijual dengan harga yang mahal dan bisa menjadi makmur ekal akhirnya. Tapi orang mau hujan badan jadi banjir, dihanap, kekayaan alam, bukan makan kemakmuran, bukan jadi badan. Genap ribu triliun berapa kurang lebih akan bagi apa ketemu Indonesia totalnya rata-ratanya 37,5 juta per orang. Budak orok, mulai budak curi, beruas lautan. Jadi budak curi apa ayat kedua hanya kabur usul hutan. Mereka akan jauh dengan orang ini. Tuh lanjut ya. Nah,
Kata Allah, jalani anu bertakwa tolong dileulikeun rasa takutna. Bakal tenang di rumah Pak jeung Allah mah. Sopan semua kumahanya, anu kumaha tenang di Allah. Rasa jaminan orang-orang yang hijrah. Bapak mah kata Rasulullah setelah itu Mekah maka tidak ada hijrah. Jadi kata Rasulullah setelah itu Mekah maka tidak ada hijrah. Yang ada di mission ya. Kata Rasulullah setelah itu Mekah maka tidak ada hijrah. Yang ada lihat lagi. Setelah putus Mekah maka tidak ada hijrah. Yang ada jihad. Apa? Jadi setelah putus Mekah tidak ada hijrah kecuali jihad. Maksud hijrah di Mekah, hijrah tempat selain diri. Kan orang-orang muhajirin ini lah, kata Madinah, juga semua suatu Mekah mereka begitu. Tapi ada jihad melawan nafsu begitu. Nggak sehat. Kalau lama kayaknya hijrah ulama adalah hijrah kiasan, hijrah keyakinan, gitu kan? Yang tadinya kalau saya kalau kebetulan bahwa ayo percaya ke Allah, awal-awal ayo bilang pindah karena sunnah gitu tuh ya ulama. Jelas sih Pak. Tuh. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus mereka di dunia ini. Tuh, nah, dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui di dunia yang pasti di akhirat surga menunggu. Iya, jaminan orang-orang yang hijrah karena Allah. Tapi yang hijrah karena istri mana? Hijrah karena tempat tinggal, tapi yang hijrah karena Allah double di surga menang, di dunia menang. Terus, tadi itu yang terakhir adalah jaminan Allah, tapi Allah akan menolong siapa yang berada di dalam teh? Orang beriman, orang bersabar, orang bertakwa, orang hijrah dan orang yang berhijrah akan menolong agama Allah. Tadi di atas, ya. Nah, saya akan coba Pak bahas. Nah, ini bagaimana pertolongan Allah datang untuk orang-orang yang kurang hebat? Nih, Pak. Umat Islam pada waktu tahun kelima, berarti tahun kelima atos mengalami fase Ramadan. Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian haji tahun ke-6 Hijriah. Berarti fase saat Ramadan saat haji. Jadi paham? Tuh. Tahun kelima Hijriah bertepatan dengan 627 Masehi, umat Islam berperang dalam kondisi yang sangat sulit. Karena itu dia Abu Sufyan mengerahkan pasukan dengan orang menggebu-gebu dan ini menghabisi Muhammad sampai ke akar-akarnya. Abu Jahal mengeluarkan pasukan luar biasa dan Abu Sufyan itu berhasil bersekongkol dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi yang ada di Madinah nama mereka Yahudi yang ada di Madinah Pak mau di itu Pak mau dituliskan deh. Yahudi yang ada di Madinah itu kita ada tuh itu itu lagi itu lagi Nadir kedua Kainullah kedua
dia sudah bersekongkol keluar dari Mekah untuk menghabisi Muhammad di jero Madinah. Jadi umat Islam itu musuh seribu dua, Quraisy dan Yahudi. Lihat ke Yahudi. Pak di kondisi umat Islam ini sulit, hesek cara Pak musuhnya siapa itu? Yahudi, bukanlah Quraisy. Yahudi apa lagi? Hiji Nadir, apa? Kainuko, Kainuko, Quraido. Kamu sih? Quraido. Nah, itu yang Quraido ya. Nah, EKT tilu bangsa. Ada aslinya di mana bu? Asal usulnya mana? Di Palestina. Kurang dirujuk ke mana? Karena mereka tahu bahwa bakal ayah Nabi terakhir turun di Mekah dan Madinah. Ibu sebenarnya masih fokus ke? Ibu tahu? Bila Bapak masih fokus ya? Aman? Jadi, pulau yang orang Nabi ayah di Madinah karena mereka membaca Taurat diajarkan oleh para nabi akan turun Nabi terakhir dan singgahnya di Madinah sebagai kota hijrahnya. Disebut di jalur Nabi, tempat hijrahnya Nabi terakhir. Tapi kamu maka mereka berbondong-bondong sudah Nabi terakhir itu turun benar turun di Quraisy. Sampai tadi apa? Bila Injil lengkap, Nabi Muhammad SAW tak bisa. Ini, saya akan ceritakan apa? Abu Thalib ketika ke Yaman, maka Abu Thalib bertanya, ya, Allah kami tidak tahu. Ada anjingnya kalau berjalan ke Yaman ya kami mau melancong, mau pulang ke piknik sambil berdagang. Ada anjing tadi di sana, zona makan di luar. Pada waktu itu budak letih temenang diudahan berkolak. Rasul pada waktu itu masih kecil, temenang budak diudahan berkolak di luar sini, gitu kan? Maka Abu Thalib terjauh. Ketika terjauh, maka di jauh ekor rumah ayah mereka bertanya, hei, ada anjing di mana? Maka ia berkata, kami di Jazirah. Ada anjing di sana kalian itu. Jendak itu, terus kesimpulannya nanti dia tahu akan turun Nabi terakhir. Sebenarnya mana budaknya akhirnya itu ada kata-kata itu, wah di tradisi kami budak menjual kita. Sebenarnya mana budaknya kedua. Maka ketika dua Nabi Muhammad saling menyatakan, sebenarnya tidak akan ada orang yang duduk dirinya kecuali seorang Nabi. Tuh, kalau mau beli nggak saya? Wah, ada misalnya. Mual ayah ada dunia, sorry, bilang Nabi. Maka kata mereka mana? Sebenarnya pasca ketika harinya maka dibuka bajunya semua persis apa yang digambarkan oleh Soleh. Sampai sekarang maka orang Yahudi bertanya, hei, Abi ada saat itu, maka Abu Thalib berkata, aku bapaknya. Maka mereka ngeles, engkau berdusta. Mana orang bapaknya? Engkau berdusta. Karena kami baca di Taurat dan Injil, budak bakal jadi nabi adalah yatim. Maka Abu Thalib berkata, iya benar kurang mana. Ia budak obat dari kalau ayah orang Indonesia pasti bunuh itu obat dari tandinya bu. Benar-benar hari muncul Nabi Muhammad apa?
ini kumaha yang bisa apa? Sami Pak. Kemudian pada waktu itu kakeknya Nabi Muhammad siapa? Siapa itu? Saibah. Saibah ini kita kenal dengan nama Abdul Muthalib. Nama aslinya Saibah. Nah, ketika Saibah dengan temannya 3 orang, berarti dengan Abu Muthalib 4 orang, berjalan ke Yaman. Sami ke Yaman. Pas ke Yaman, maka pendeta Yaman berkata, kamu orang mana? Kata ia 4 orang, kami dari Jazirah Arab. Pendeta akan turun Nabi terakhir ya, kamu bernama Muhammad. Ya, Muhammad. Maka Abu Muthalib berkata, anjir apa nama? Kata ia pendeta, kami tahu dari Injil dan kalau itu menunjukkan Nabi akhir turun di Jazirah Arab bernama Muhammad. Maka 4 orang ini dia sepakat melakukan perjanjian. Siapa cucu yang lahir dari 4 orang ini yang pertama, maka boleh menamakan anaknya Muhammad. Maka 4 orang itu pulang ke Arab, ternyata Abdul Muthalib ditakdirkan oleh Allah mempunyai Abdullah dan Abdullah mempunyai anak. Jadi 4 orang itu Abdullah pertama yang juga anak. Maka Abdullah meninggal dunia, maka ia budak dinamakan untuk Abdul Muthalib bernama Muhammad dan diedarkan ke Makkah ke Arab. Kamu punya cucu nanti menjadi orang hebat, menjadi orang besar. Aku namakan Muhammad dibedakan tapi dia muncul nama Muhammad dan sebelumnya ayat nama Muhammad kecuali ayat. Pak, nama Nabi Muhammad sadayana di uni moal ayat Pak. Sebelum Nabi Muhammad ayat Nabi Isa cuma Nabi Isa bukan. Nabi Yunus baru kasihan, Yunus. Nabi Yahya dipasien oleh jangan yang Pak Umi saya di awal sadayana kan. Mun kalau kita ayat menjadi Pak. Nah, kamu namanya unik sudah jadi Nabi itu. Nah, waktu itu selanjutnya ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul 1 tahun, 13 tahun kemudian di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, di tahun kelima menetap di Madinah, maka terjadi perang yang hebat bernama Perang Khandaq. Tahun ketiga itu Perang Badar. Terus selanjutnya Perang Uhud. Nah, perang ketiga namanya Khandaq. Khandaq ini ada 2 nama, ada Khandaq, ada Ahzab. Ahzab ini itu jamak dari kata hijab. Hijab itu satu kelompok, satu sekutu, satu kumpulan. Kalau Ahzab berkelompok-kelompok jadi hiji. Contoh, Bapak baru nonton Emek Ciamis gabung. Dimulai Malaya, terima kasih. Kemudian dicukup gabung Pak, namanya hijab. Emek Ciamis gabung Emek Kasih, gabung Emek Korot, gabung jadi hiji, namanya Ahzab. Pada kasih ke Emek, gabung jadi hiji, namanya hijab. Hijab bergabung jadi katanya namanya Ahzab dirinya. Jadi sekutu bergolongan berkelompok-kelompok. Sementara kalau Khandaq itu artinya parit. Nah itu kata orang Quraisy, kami kalah di darat, kami kalah di hidup. Tapi maaf kata Quraisy, kami Khandaq akan menghabisi Muhammad sampai ke akar-akarnya. Abu Sufyan kemudian Abu Jahal mengerahkan pasukan untuk sampai jumlahnya dengan Yahudi itu total 10.000 orang. Kemudian Pak Rasulullah memberikan intai orang mata-mata. Pas memberikan mata-mata, maka luas luar biasa. Dia mata-mata keluar Rasulullah. Rasul orang kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan 10.000 dengan pasukan mata yang luar biasa dan akan datang ke Madinah dengan kita semuanya. Maka Rasulullah orang Islam sampai kumpul. Pas kumpul Pak, ternyata siapa yang lebih perang, siapa yang lebih perang, ternyata dikumpulkan totalnya hanya ada berapa? 3.000 orang. Berarti 1 banding. Rasulullah berkata, para sahabat orang tersempit dan harus digesek. Kemudian
anjeun. Anjeun jawab naon buat keluarga anjeun? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Umar sama, Utsman sama, Pak setengah, sepertiga, Abdurrahman pun sepertiga. Tapi yang dijalani anu penyumbang naon tapi udah ide dan itu jelasnya brilian Pak, jujur luar biasa. Sekarang Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Salman itu perdana menteri Persia. Lain cuma cek Pak. Salman pernah masuk ke 3 agama. Salman pernah penyembah api, pernah penyembah berhala, pernah masuk Kristen. Saya untuk Salman pernah diasupan. Pernah dengar itu? Salman pernah. Ibu, Salman mah jenius Pak, asup Islam lagi. Masih berpikir, Salman asa aya agama anyar, sih kayak apa orang asupan itu. Pas diasupan ternyata rasional dan mengerti dan budaya asupan materi, maka keluar dari mana-mana kata Salman. Salman masih mikir asup lagi. Salman itu pernah bercerita, dia ya Rasulullah, kalau kamu Islam oleh pasukan yang banyak pasukannya dan kami pun terpepet saat jumlahnya, maka kami akan berburu dengan cara membuat parit. Maka Rasulullah oke sepakat. Maka Salman mendesain Pak, eta paritnya dibuat berapa lebarnya? Lebarnya 7 meter. Bayangkan 7 meter kan berapa? Air dia kalau itu 7 meter mah. Ayo Pak. Di situ kali ada 7 meter. Ayo. Nah, kebayang itu kita tahu. Dalamnya berapa Pak? Dalamnya yang 20 yang 25. Panjangnya 8,4 km. Kemana 8,4 km teh? Ibu ulinya beneran bumi berapa alam? Pernah jalan-jalan itu kan? Pernah ke Tamandaran? Tahunya di sana. Nah, di sana Bu, kita mau ke sana beneran bumi. Ibu urusan Plaza Bunda. Nah, olehnya di Plaza Bunda salib masuk tanah sopan. Tadi sopan lurus ke Simpang 5, bayang deh. Di Simpang 5 lurus sendiri ke Masjid Agung, eta 8,4. Nggak usah apa, itu pakai motor. 1 kilometer sekian mah 8,4 bahwa di luar eta ngajari tanah haram. Wah dibayangkan tanah Ciamis Pak, tanah Ciamis dari gede sekali bisa. Tanahnya tanah Arab dipacul hancur. Pakai naon? Makai lilis. Ketika makai lilis Pak, kebayangkan anu di luaran salib orang dia kemudian balik karena anjing kurungnya benar sekali kabeh panjangnya. Kemudian Pak, kemudian ayu gawe pokoknya kabeh lalaki cici nggak balik kabeh. Rasul dia kali dunia cici Pak. Rasul yang cerita tapi luar dunia. Maka Pak korona salaki kedai dari dunia kabeh kudu dari tak parit dan tak parit jauh Pak hampir 3 meter dan lebar lagi 7 kemudian itu beres karena pasukan sesuai datang sampai sini dari paham waktu itu Pak kondisinya luar biasa tuh orang pahat sudah tuh kayak Pak orang gambar jelas Pak kayak iya umat Islam ini kayak orang ini suku kepalanya lagi saya akan jelasin nih sudah tepat ya sehat bukan itu nah iya Pak menyerang orang teh iya manusia dia dan di sini itu ayah orang Yahudi yang sudah bersekongkol dengan orang kafir Quraisy kata Yahudi kami akan habisi Muhammad di dalam kan Quraisy kamu akan habisinya di luar di rongrong Pak karena umat Islam dalam kondisi sedikit musuhnya dobawan dua itu kondisinya hese maka Rasulullah buat hari 3 hari maka berselas luar biasa Rasul habis itu kuat yang tahan kuat Rasul kami Pak Rasul pasti buka bajunya Rasul mandiran perutnya berbulu tinggal di bawah bulu
Sohi, Pak, Sohi. Ini Pak ada yang suruh ini. Anda lupa beberapa 36 jilid ya, Pak. Bisa lebih. 36 jilid Pak, beli Pak ya. Itu kalau saya beli dulu 5 juta lah kalau beli. Jual iPhone lah ya. Kalau beli buku insya Allah kalau beli buku konsepnya jadi kopi lah ya. Di sana ada Pak, di Patung Bali ada, saya baca. Ternyata Pak Rasul kuat, Rasul Abdi, Bu, orang-orang Arab, umat Islam, iya, batu tempel di laut. 2, amin ngagalil dulu supaya kita salapan. Kalian itu tidak tahu itu. Gaya Pak, saya Pak, musuh Abu Lahab terus tinggal di sana. Buka terus jadi Pak Rasul. Iya, Pak, berarti awakna spek bapak mau balik. Berarti Rasul Pak, Pak. Saya Pak, benar. Rasulullah luar biasa, Rasul tinggal di sana. Sama tidak ada makan Pak. Kalau Bapak kerja di rumah, makan apa orang Yahudi, Rasulullah saparan. Orang Yahudi Pak, dia tidak bisa keluar karena terikat ke perjanjian. Apa kata Rasulullah? Kalau Madinah diserang, maka orang Yahudi kudu di luar. Jaga begitu. Akhirnya Pak, Yahudi yang ada di sini dulu Pak, kadang terpaksa. Padahal di Jerona guys, dia sekongkol. Jadi pura-pura terus Pak, di Jerona yang mengaku itu Pak. Jus paciweuh itu Jerona teh. Maka orang munafik ya Rasul, bolehnya saya keluar dulu segitu. Coba sudah juk, orang apa makanya orang benar segitu. Coba sudah juk. Orang Islam ya Rasul boleh kali pulang dulu, terus kuat juk, lari. Maka kabur ayat mamun, Rasul mau kasih dulu ya. Cari apa? Ibu minum nyiru. Ibu minum nyiru. Kita ya dulu. Maka dia Rasulullah dikatakan sok Pak ya tahunan bosan ini satu itu enggak tanya diangkat Pak pas diangkat tadi jatah makanan sehari bayar kita itu saya apa nah namun kalau yang cewek di makanannya itu jatah makan sehari terus diletakkan itu makan semua stres orang tua karena kondisi panas kondisi dapat dan umat Islam dunia tunjuk bahwa bagaimana dia beriman atau tidak apa ujiannya dengan buah-buah atau ibadah juga itu mampu ibu sih kayaknya tapi kalau mau apa bahwa ada caci maki bahwa ada orang soal bersihnya soal suci ibu kenapa nggak jawab ibu ada sekarang sebagai manusia suci jawab dulu orang dosa tapi kalau kami akan uji cik benar yang surga itu cik benar berarti dia Pak muncul bagi dua kayak orang yang benar beriman dan ada orang-orang yang berdosa dia pasti keluar ibu tidak itu kan ayat itu kalau ini melakukan maka kalau rasa mencapai hijrahnya mencapai dia apa juga berlama ini belum berlama tuh kita lakukan nah itu so ngeri Pak. Perang Honda itu Bu sebelah utara, sebelah Madinah. Kenapa punya? Karena sebelah selatan Madinah itu tertutup Pak, semua bisa masuk. Jadi hanya pintu masuk mereka lewat utara. Nah, lewat utara tadi Pak, ini. Nah, Pak, iya saya Pak. Nah, iya saya tertutup semua orang bisa lewati. Nah, bisa lewati, tapi itu Rasulullah nih dipenuh atas kata sehat. Salman, sampai sini paham? Lanjut, tuh. Umat Islam pada waktu itu hanya 3.000 orang pakai tulis gabungan dari suku Gatopan. Saya sudah patar Gatopan. Gapatarman gerakan apa-apa entar. Kurang jujur lah, Bapak Ibu, ini ada apa? Benar.
dia aliran satu anu aya baru kebanyakan mana ini orang Ciamis kebanyakan Pak alumni dari dia berada di Bakahuni alumni karena dia transmigrasi anu dengan Ahmad Syarikat gerakan pajak Nusantara ke Pak Partai mulai presetkan gerakan apa antara tuh tapi banyak orang yang bisa melakukannya Nusantara karena pula kauin kalau murah teh isin dan dicap satu yang bakal maka kalau di sini bisa dengan keluarga saya dia mengisi itu di Pelabuhan Merak Kapal Kuning ininya tempat dan sini apa lanjut ya tuh jadi memberi usaha kepada Rasulullah membuat panjang parit 5,4 pendapat lainnya 8,4 terus lebar parit ada yang menyatakan 5 pendapat lain pula ada yang menyatakan 5 dan ada juga 7 saya ambil yang 5 ini kedalaman tanah biru ada yang nyarikan 5 tuh tapi si tambah lanjut kondisi umat Islam tuh kondisinya rumah tanah kering kemudian gersang suhu udara sulit makanan pun sulit didapat nah iya pak gambarannya jadi iya mah kecil pak yang miniatur iya mah iya di belakang iya mah Islam iya mah enak pak tuh iya mah ayam beko pak tuh bahasa nabi ke miniatur iya mah enak di belakang gambarannya dia kan Ibu Salman jenius ya Bu lebar 7 jerok 3 atau 5 kira-kira meh naon nyumput meh kuda tak bisa loncat Ibu lawan kuda lawan loncat tadinya kumaha gak jebrus 7 meter meh loncat kumaha Ibu lawan jebrus naik mah tah eta Ibu jadi umat Islam perangna kumaha main peda main ieu tapi aya teu duel aya teu duel Ali bin Abi Thalib cep duel tuh nah siap ya lihat Pak dan pembuatan parit itu kudu selesai dalam waktu itu stres kumaha Ibu dan Pak kudu dibagi-bagi Pak per 10 orang bangun nepi ka ieu kudu beres Pak dalam waktu saminggu eta parit anu 8,4 km kudu beres ternyata Pak ketika dia Rasul atau Abu Bakar tadi Pak saya akan terangkan mukjizat Rasul kuat sanamina Pak Jabir pernah dengar kisah di Abu Hurairah makanan Jabir pernah dengar ada apa Ibu gitu maka ketika Jabir berkata Rasul aku lapar wah si Rasul sama tidak ada Rasul rumahnya tak ketika Jabir Rasul atau dia boleh pulang dulu aku bisa kuat ayah bela pet gitu tanpa pas Rasul ngatur bahu maka ia badannya nanti ngali Rasul ia bahu dia pas Rasul galau itu kabarnya dia kalau kita cepat akan salah Jabir kan tinggali ayam batu kalian Pak amin untuk meningkat sahabat Jabir nangis kali dia sedih kamu harus mulai dia itu maka Rasul pulang ke keluarga ya Rasul boleh aku izin untuk pulang ke keluarga Rasul cukup lagi maka Jabir bilang ke sana dia istriku ada makanan ada sebelah satu sok satu sejuk ayo satu sok dulu nanti sampai yang kalau Rasul juga ya Rasul baru cukup itu maka beda sama rumah saya izinnya saya lebih yang mudah cukup pilih orang supaya cara yang apa
Jabir boga dahareun. Dibayangkeun kan? Jabir kalau orang itu lagi ieu sareng orang anu paling. Yo, Jabir boga dahareun, anjeun orang ayeuna dapat sareng orang gitu. Maka Jabir datang ke imam baru apa? Kunaon Rasulullah mempermalukan aku gitu kan dari Islam. Nah Rasulullah Rasulullah mempermalukan ini mujizatnya enggak. Ayo Jabir mah otak rasional mungkin sama orang. Ya isi kumaha jadi Rasulullah ngomong itu begitu bukan ada sedikitnya. Maka Jabir Rasulullah ngomong aku musuh kumaha itu seperti kenal eta di akhir terus berbeda eta gandum sayang orang kalau istri senang masak gandum bisa dimasak bawaan dan istri ada dan Rasulullah suami gue adalah bisa gimana itu biarkan orang kalau itu terus eta tidak di anak kami ulang istri pada juga itu maka jadi itu beda dari sana apa masih itu sok buat makan orang istri selesai masak nggak istri justru jadi bapak sudah Rasul dan hari Mesir maka Pak Rasul datang sebagai ya Allah berkenan tidak maka Pak Rasul kaum muslimin asal datang persatu kebayang saya mau nanya bapak itu pantas ke orang nikah saya dengan dia datang anak namanya persatu datang Pak dan Rasul asuk emang jadi persatu Pak asuk moel kasih gandum roti terus itu sok ambil dari nominal pek dan Rasul sawarna bayang apa lupa istilah normal Bapak rutinnya kalau bilang istilah normal udah tua Pak benar maka ini sampai Pak pasti terus sok siwan Pak usah hapus Pak tapi ya setelah kita senang di hati orang sobek Pak maka kita jadi dan sebenarnya sawan anak disuap dosa-dosanya sudah sawan kalian satu beri Pak ketika salapan beratus salapan udah papan asuk kabeh tinggal sudah apa sah sudah jadi keluarga jadi dengan semangatnya berarti tersisa 2 orang maka Rasul Jabir maka kata Jabir istri muslimah makan orang kabeh sama anak sudah dan apa nah terus diberi pakai orang lagi kada harus berada itulah mukjizatnya pembahasan tah para sahabat lamun aya di surga oh aya yang kebaikan Pak seburu kalau Rasul amin berkah itu urang sami lamun di surga teh wanita enak jadi berkah dari apa tak itu maka asup di dalam mereka ayah hiji Pak air anu bisa Pak batu nanti dengan sahabat dengan sajalah Pak sampai ieu anu 7 meter bukan bisa Pak para sahabat Rasulullah yang bisa begitu Pak maka dia kami para Rasul membawa Pak membawa iblis Rasulnya berai Pak atau Allah tinggal itu peta tentang Persia terus dia dan aku melihat Rasulullah itu Persia namun dikuasai umat Islam. Wah panas banget gelas terus itu tertakau lupa. Allah Romawi lah. Peta Romawi yang kata Rasul engkau akan menguasai ini. Berdirinya itu panas banget luar biasa nanti itu milik kamu. Para sahabat akan lupa Persia menguasai dunia 2/3 kali. Umat Islam saya namanya. Romawi seperti dua negara dia bakal dari Islam terbukti Pak di Jawa Timur, Persia belum rata dengan negeri perdekaian. Cuma 2 sisanya kucing Persia dan sampai Persia. Kayak mereka beres sawit.
membagi pasukan. Kamu bukan ayah hiji tempat anu orang Yahudi apa enggak? Iya mah di tempat itu istri. Terus istri itu orang Yahudi apa? Iya mah istri. Kenapa? Mulai laki bahagia istri. Pada yang menjerok. Apalagi umat Islam pas-pasnya. Apalagi bagi maka seorang Yahudi dia jadi pengenal itu. Maka apa Yahudi yang mulai bergerak. Kan ngomong Islam semua. Terus itu Pak, umat Islam itu awal dirinya hiji para laki umurnya 80 tahun. Di sekolah Pak, mengajar nanti berperang, bisa perang, umur-umuran bisa perang. Tapi ayat berperang, itu mulai namanya Sofia dibina Rasulullah. Terus Sofia namanya Hasan berperang. Ya Hasan berperang, kemudian sama bisa perang 80 tahun. Kebakaran, ini tidak tahu itu Pak. Yang beli dari Pak, akhirnya naik panjang 5 orang. Lalu 5 orang itu yang jalan panjang, lalu dia bisa adlok, maka cenderung kurang di rumah mati di luar sini sampai hari Pak. Maka Pak lantas naik, maka iyo tak masuk ya. Itu ayat pakai baju dirinya, ayat di baju perang, dipakai kemana tak itu tempat dia seorang laki. Maka Pak mengawal pedang, jeung mawat anak pas Yahudi naik Pak ke benteng, yang benteng dibuat tadi kan tidak balik. Pas naik paling takwal masuk ya, takwal dari hubungan dan Mesir. Terus masuk ya, awak Pak anggur dia Pak. Supaya dia juara bertahan. Saya itu mamana Jibril bin Awam. Kita ngomongin keren. Kenapa berlaku orang Yahudi lari? Dia orang sekolah pasti kayak dunia umat Islam Pak bos berjalan karena ada hukum. Kenapa berlaku itu terus kalau berlaku kalau gitu kan orang Yahudi dan kepala kan dari dia tak seorang dia tak sukses. Di dunia mana di dunia Pak Yahudi mau perang, nanti perang. Rasulullah bilang tuh, di dunia ngepel, tapi si perang. Nah, bagaimana kisah Pak anu pahit, ternyata Pak awalnya kembali saja perang. Ayah lalu orang kembali saja perang. Dan kuat versi Pak berjalan perang. Dirinya ayah putih, ayah perang. Isukna apa yang seksi galau Pak? Namanya buru-buru juga, artinya kayak lawan akhirnya. Pas kemudian isu-isu teh, saya kadang-kadang apa dia karena orang apa itu pakai duel. Dia mengamat perang mau benar, terus kayak duel seperti itu Pak. Kesigal dia. Sok sahat anuan apa itu ini Pak. Itu ya. Jadi perang itu dibuat pas albilan itu sahat si A dulu Pak dan si A itu terkenal itu bapaknya itu itu bapaknya apa lu bisa berarti kebanyakan udah kolak dia umur 80 tapi jajak baik jenderal udah lama 80 tahun kuat kan bisa apa di Arab sih orang perang menawai orang duel menawai nggak berapa gimana Pak gimana Pak sok umat Islam gimana apa kira-kira umat Islam ngepel atau enggak nuan kata-kata busuk keluar ngalangkan kata-kata busuk dia kasih iya dia ngomong dia katanya kalau kalian berjanji lamun perang ngaburu umat Islam ngaburu kafir maka surga kemana mana bohong di dia pas nikmat Rasulullah Ali bin Abi Thalib sepakat para sahabat lamun Allah menjadi Rasulullah di dina itu bantuan terakhir turun tetap pasti Pak kalau agama di dina kalau Islam di dina tak bantuan terakhir turun kata kesehatan kalau orang di dina umat Islam di dina tak nah kedua turun dibinasakan bagaimana Fir'aun dia Pak dia semua minta tenggelamkan bawah air
Jadi disebut catat. Kan alumni kalau itu kan dua kalau general masuk lawan. Ya, kemudian orang sekuat dia apa terus ngomong gitu maka si orang kafir itu ngomong dia bohong kafir nabi kalian deh katanya kalau ngebunuh orang kafir bakal menang surga apa kata aku bilang ucap Ali sok sudah gitu maka Ali kan dirinya perang Ali presiden hancur ketika dia hancur dianggap nanti oleh kalian kan disitu saling bunuh maka jumpai kalian pada tutup lumpur kita kumpul pas ngomong Allah Akbar kali datang hubungan gitu Pak di nyawa Allah Akbar tadinya mulai orang kafir sini dari mana berapa masuk hukum apa ayat hukum 40 hari ayat hukum 40 ayat hukum 17 dikumpul umatnya di dunia langsung mulai ke mana dunia Allah kemudian tertara apa cakap ini itulah kemudian dan mengenai peperangan itu untuk visi apa tadi hal balik dengan duel intinya kan orang kafir cuma akhirnya mencapai mengumpulkan pasukan tapi tidak bisa terus terus intinya namanya tadi dia paling topan dengan tentara umum jadi pasukan pemanah keras dan dunia konsentrasi nanti mulai oleh lalu Allah bersihina lalu Allah bersihimaki lalu Nabi bersihimaki siap-siap balapan Tuhan dalam itu tapi bahwa pada kita lalu Tuhan ini akan menunjukkan pertolongan sebenarnya sampai sini lupakan naon dulu luar biasa silakan sebenarnya sok untuk KB kembali dulu dari kelas bebas untuk kesempatan silakan bebas mau luar tema atau dalam tema silakan. Jadi Pak Dinaros silahkan Bapak Ibu. Ayah mau di luar tema atau dalam tema silahkan boleh. Atau cukup atau tengah arti. Insya Allah ya itu kesimpulannya tengah arti ya. Silahkan. Benar Ibu. Silahkan Bapak Ibu mau nanya mau dalam tema mau luar tema silahkan boleh. Kamu mau nanya aman. Aman. Ibu, iya teh antara kikituan teh akan ngerti teh apa yang ngerti ya teh? Bapak aman? Kalau aman saya tutup. Atau ada yang oh ya siap. Iya. Itu saya.
muncul lagi di Baitul Lahim, Bethlehem, Bulham Bethlehem, Yerusalem. Siapa? Nabi Isa ya, kata Injil, lanjutkan, kata itu ya Injil. Kata Injil, Nabi saya akan turun lagi di gurun Paran. Maka, tuh, lihat, Injil dan Taurat. Injil Taurat mengabarkan kata ayat Nabi setelah Musa, nantinya Nabi Isa. Injil Tepan Ayeuna itu berisikan perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat dan Injil gabung. Nah, Injil dan Taurat orang dia bakal cahaya, bakal muncul lagi di mana di gurun Paran. Nabi teh cahaya di mana ada suatu gurun Paran. Nabi lahir Rasulullah. Saat ketika di Taurat, maka lahir itu dia bakal ayat Nabi Agung, bakal ayat Nabi Agung, bakal ayat dari Injil teh bakal ayat Nabi Agung, ayat Kosta sampai ke orang Kristen, orang Yahudi, apalagi kalau Rasulullah seperti ke anak asalnya dan orang boleh kantor, lahir dari kita para pendeta, bakal ayat jelas apa nutu ayat Injil atau kondisi, kalau Muhammad turun di sana. Fisik nak tahu yang dijelaskan, rambut nak dijelaskan, nggak ekor Muhammadnya turun di sana dijelaskan, makanya jadi wul, kalau tidak apa dijelaskan orang ni. Ini pak, sebenarnya awalnya, kamu dijelaskan weh, bahwa Muhammadnya turun di kelas orang ni. Tapi karena itu maka orang ini berburu, karena sejarah kenabian semuanya udah hidup. Dulu cuma Israel. Sementara Rasulullah belum bisa request Allah Ismail. Dia pertama Ismail, Ishak, Yazid, bapaknya hiji, namanya Ibrahim. Video Nabi Ismail hiji, Rasulullah video 24 kali berbalik turun. Maka terjadi kesalahan di kait dengan batu, kurang berbagi aku. Itu ceritanya. Dengan bapak tahu sudah mana orang Islam dia? Iya, pasuk kan dia. Asok dia mengabarkan bahwa Nabi Isa dia sedang menjual apa disebut ayat Nabi apa bukan dulu rasukan. Saya akan bukakan. Ini saya punya datanya, Pak. Nih, dari sini. Saya punya datanya nih. Nih. Orang-orang yang telah kami beri kitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal ke anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Saya nanya, Pak, saha jalmi anu dipasihan kitab? Henry, saha Pak? Jalmi anu diberikan kitab? So saha? Orang-orang yang telah kamu beri kitab, saya. Ini saya akan terjemahkan lagi Pak. Iya tes, aku mah terjemahkan saya ini. Terjemahnya Pak. Tuh. Jelasnya orang-orang yang diberi kitab teh yang lihat marahna teh apaleun ka Muhammad teh seperti marahna apaleun ka budak-budakna saking poe dijelaskeun ku para bakal aya nabi lahir, bakal aya nabi Isa sebagai jalannya perantara gitu. Tapi Barnabas, aku ini bukan nabi terakhir, tapi nabi terakhir akan turun. Ini aku mas sebagai perantara supaya saya turun. Itu tulisan itu. Saya ini.
Lihat Pak, bisi akan kan. Sungguh aku mempunyai beberapa nama kata Rasulullah. Bisi Mirza Ghulam Ahmad Pak Ahmad deh. Kalau saya jelaskan, nama aku adalah Muhammad, nama aku adalah Ahmad. Tapi itu maksud Ahmad Al-Quran? Muhammad. Aku adalah Al-Mahi yang menghapus naon? Menghapus kekafiran baheula. Terus ada Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hasir mengumpulkan. Kenapa? Mengumpulkan manusia kepada perampu masa kenabianku. Jadi dikumpulkan geus kabeh teu aya umat-umat kecuali kudu beriman ka kami, dikumpulkan kabeh. Memang ke kota-kota. Terus ada itu. Aku itu al-hakim yang paling belakangan. Dan tidak ada rasul sesudah itu udah apa terakhirnya gitu. Lanjut Pak. Tuh. Dia yang Nabi Muhammad. Orang dari Injil. Tuh. Ini saja luar Pak. Nah, tuh Pak sahabat. Tuh, ini aja. Ismail punya anak 12. Nanti di anak yang Nabi nanti terus saya nanti ini dia tinggal 12 anak saya Yahudi itu mulai Nabi Daud kemudian turun sampai Nabi Isa itu darah yang biasa. Terus Daud Sulaiman Nabi turun Nabi ayat Ilyasa kemudian Nabi Musa malu. Terus itu kayak jadi anak terakhir Zakaria Yahya Isa ini sedaya apa ieu teh ti Yahudi. Lalu Musa ti namina teh ti anak katilu namina ti Lewi. Anak Yahudi teh 12. Ruben, Simon, Levi, Yehuda, Zebulon, Isakar. Itu genep. Terus di bawah anak buah itu Yusuf dan Gad dan Benyamin. Dan di bawah yang saya 2 Gad dan Asyir. Kemudian emak 7 Gad dan Asyir di bawah dan Naftali total anak 12 ini disebut kolotna disebut dengan nama Israel jumlahnya anak 12 disebut Bani disebut kolotna Bani Israel. Nah itu saya Bani Israel. Tapi terakhir ini wajar itu kamu satu kalau teman-teman itu di luar dia nabi dulu dia kita pendidikan anak. Apa kali? Tuh, kayak tuh saya udah Pak tuh. Tuh, Nabi aku. Ini makanya nggak bisa saya sebutkan ya. Tuh. Jadi buatnya biar bapaknya enak baca. Terus aku mau liur namanya. Saya budak dari dia. Nah, ini korek. Mau makan apa ini? Korek. Tanah, singkatan tanah. Tawat, Neville, dan Ketupin. Tanah. Jadi lawan orang-orang Yahudi menyebutkan Tauratnya tanah begitu. Tanah itu gabungan kitab Perjanjian, Torah, Imam, Bilangan, Ulangan disebut dengan pokok-pokok ajaran. Iya, jadi nabi-nabi awal. Sok disebutnya dengan nama nabi-nabi kita nabi besar, nabi kecil. Maka Taurat apa lagi? Kita panjatkan menjadi kepada Allah dan salawat para nabi besar benar. Jadi mereka itu suka mengkelompokkan nabi akhir, nabi awal, nabi besar, nabi kecil begini. Terus Ketupin tulisan-tulisan dari tulisan Zabur dia saya. Dia Taurat. Namanya Taurat. Tuh. Kita ulang. Tuh Nabi Muhammad dalam tanah Injil. Nasoro dia Sausuna. Bisa saya. Tuh, disebut Kristen. Kristen teh ada dari Kristen bisa teh. Orang-orang pengikutan disebut Kristen. Bahasa ejekan buat pengikut bisa. Jadi kami Kristen mah lain agama. Barnabas seperti aja si Kristen, si pengikut Nabi Isa, si pengikut Nabi Isa. Jadi Kristen. Tadi dia pada yang dulu. Tuh, kita para rasul mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid Nabi Isa disebut dengan nama Kristen. Orang Yahudi, para ejekan.
Iya lo baik apa mau ya malah ya. Tuh Pak, Bapak bisa membedakan Injil Protestan dengan Katolik. Kalau soal itu mana Pak? Tuh, nih saya bedah Pak. Kalau ayat tulisan Deuteronomika, di artinya Katolik. Kalau saya Roma mana jawaban Injil? Roma mana? Roma Protes Roma Katolik. Oh iya. Apa antara protes? Lebih keluar penting gitu. Jadi itu ada 7 kitab yang tidak ada di Katolik di Protestan. Tuh. Perjanjian lama, iya. Tuh. 27 perjanjian baru. Perjanjian lama itu disebut Toret. 27 perjanjian baru. Total kitabnya 72 kitab. Islam berapa Bu? 114. Berarti tuh Protestan lagi sedikit Pak. 72 aja benar. Lagi 7. Tadi saya katakan lagi 7. Nomor mana? Nomor adalah Katolik. Menyebar. Nomor adalah Protestan protes gitu atau atas kebijakan pendeta. Nah, dia mulai Pak Nabi Muhammad ayatnya. Tuh. Lihat Pak. Dalam ayat ini sesuatu pendeta. Pak Alma rasa keberatan kita Pak. Lihat kan Bu? Ngomong apa? Lihat Pak. Lihat kata ini Pak. Tetapi apabila ia datang, lihat Pak sana. Ingat, tetapi ketika ia datang bukan dia turun, lalu turun, berarti Jibril. Apa? Ia datang, berarti jelma biasa itu tuh. Yaitu roh kebenaran, kata Injil, kata Protestan, jiwa yang satu alias jami. Roh kebenaran pramuka. Tuh, roh kebenaran dalam bahasa Injil asli pneuma. Roh Kudus Jibril bahasa Injil aslinya pneuma Jibril. Kemudian dia Pak, roh kebenaran bahasa aslinya adalah pneuma. Berarti tuh ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Apa yang diucapkan Rasul adalah wahyu. Gitu tersirat Nabi Muhammad di dia itu. Paham tuh Bu? Naon luar biasa Bu apa Injil ya. Ya Pak, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya adalah apa yang dikatakan oleh bukan dulu Qurannya Pak, biar jelas. Surat 53 ayat 2 dan 3. Bergabung Pak, yang berangka. Ya, tidak menghubung Pak Qurannya. Quran surat 53 ayat 2 dan 3. Kawanmu Muhammad itu tidak sah, dan dia tidak pernah berucap kecuali Al-Quran, dan dia tidak pernah berucap kecuali wahyu yang dia katakan. Jadi Rasulullah tidak berkata atas awalnya orang sendiri sambil dia Pak. Berarti yang Rasulullah benar siapa? Jadi Rasulullah iya. Saya tanya mau ngapain? Ibu bisa ngerti kan? Siapa? Jelas cukup. Nah, yang nanti lagi juga. Siapa bukan siapa ya teh? Di bedah apa cik di mana Injil teh atau nu bener teh ketika ngabedah ieu ternyata pendeta lah yang membolak-balikan fakta. Dan pendeta apa akan permasalahan? Pendeta, dapat pendeta apa di dalam pendeta? Dalam pendeta maca ieu mah pasti beriman, Pak. Lawan pendeta mah apa orang satu-satu naik berbeda. Ingat ya, kalau orang itu saudara juga lebih sering. Pendeta itu macam apa? Iya. Macam ini Pak. Mata masalah orang pada orang Al-Quran kata orang Kristen kejelasan. Apalagi bedah lima tuh, ya. Demi kita dari kawan Muhammad
tidak sesat, tidak pula gitu. Dan dia tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran untuk pengetahuan sendiri. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang disana kita lihat. Sebab ia tidak akan berkata-kata atas dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakannya dari Allah. Sip, jelas? Bu, bisa kita bandingin Quran dan Injil? Tak berapa kita Quran yang pertama. Saya malah Quran apa ya? Siap, semua kan seluruh kita kaki udah bandingin agama. Jelas, Pak? Nah, kamu jelas. Jadi ini udah. Kamu jelas lah. Wah, ya tadi dia apa ya? Jelas kan? Nah, kasih. Belum level kata. Waktu tengah 10 datangnya kayak ibu di situ capek. Jadi namanya sudah berdoa untuk level kata. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan dan langkah kaki kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah serta melaksanakan sholat 5 waktu, awal waktu dan berjamaah dengan istiqomah. Amin. Serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.